bikin Iya, vlog. aku udah lahir terus loh. Kakak bikin vlog. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Balik lagi di vlog aku. Sharing lagi ya mam, teman-teman semua kegiatan hari ini. Hari ini aku lagi ikut mama aku sama adik aku pergi ke dokter. Nah, jadi ke dokter ini tuh mau cek kandungan adik aku ya mam. Sebenarnya aku tuh nggak ada rencana ikut mam, jadi ini tuh kayak dadakan. Pas aku datang ke rumahnya mama aku, semua pada mau pergi, jadi kata mama aku ikut aja, nggak apa-apa sekali-sekali gitu. Ya udah, hitung-hitung sekalian jalan-jalan lah ya mam, keluar rumah. Nah ini tuh nggak pagi banget ya, tapi sekitar jam 10-an gitu, mungkin ya mau ke jam 11 siang. Sampai di rumah sakit, anak aku minta ajakin beli minuman. Nah ini tuh aku udah ada di minimarketnya rumah sakit. Tadinya mau ambil susu ultra, tapi karena ngelihat yogurt, jadinya susu ultranya dikembaliin lagi. Ini tuh minimarketnya kecil aja mam, tapi isinya lumayan lengkap. Ada kue-kue, terus ada makanan cepat saji juga, kayak mie goreng, nasi goreng. Kelihatannya enak-enak, dan aku lihat udah pada mau habisan. Karena minimarketnya ini tuh deket klinik ibu hamil, jadi ya namanya ibu hamil kalau kontrol pasti lapar kan. Jadi kue-kuenya pada laris, aku perhatiin. Aku beli empek-empek karena aku keinget ya waktu aku pergi ke Hypermart sama mama aku di vlog kemarin, itu kan mama aku katanya pingin empek-empek, tapi aku nggak tahu carinya di mana gitu, karena kalau pas dicari empek-empeknya ini tuh nggak ada, tapi pas nggak dicari ada nih. Kebetulan ada di minimarket ini dan harganya satu pack 14.000. Untuk harga empek-empek kira-kira sekitar 14.000 itu pasti tahu lah ya kan mam, rasa ikannya itu nggak begitu strong gitu ya, nggak apa-apa lah hitung-hitung untuk ganjil perut supaya menghilangkan rasa kepinginnya mama aku udah balik lagi ke dalam. Nah di sini itu semuanya ibu hamil karena satu ruangan ini tuh rata-rata tuh dokter kandungan semua ya. Aku jadi kayak flashback sih, kayak zaman aku dulu kontrol, tapi aku kontrolnya bukan di sini. Waktu aku dulu kontrol mungkin sekitar 2016 itu ya, tempatnya sepi, nggak seberapa ramai kayak gini karena beda tempat ya. Ini tuh dokternya bener-bener laris banget, jadi ya pokoknya banyaklah orang-orang yang kontrol di sini. Ngeliatin orang-orang yang lagi hamil itu seneng gitu mam, auranya itu tuh beda ya. Aura-aura orang hamil itu enak gitu dilihatnya, apalagi dengan perut gendut yang digotong kemana-mana dan isinya itu tuh bayi. Nah jadi ya nggak tahu, senang aja gitu ngeliatnya. Siapa sih yang nggak senang lihat orang hamil? Dan pasti kan kebanyakan dari kita mungkin ada yang belum hamil, dan ketika ngeliat orang hamil itu kan pasti kayak pingin gitu punya bayi. Punya bayi itu adalah salah satu anugerah. Dan untuk punya bayi itu juga tidak mudah membalikan telapak tangan gitu loh, kayak yang hari ini kita pingin besok kita langsung dapet gitu, enggak. Ada ikhtiar yang harus dilakukan dulu kan mam, kayak misalnya kita banyak doa gitu sama Allah supaya dikasih bayi gitu. Bahkan ujiannya orang untuk yang pingin punya bayi itu macam-macam ya mam. Ada yang udah bertahun-tahun kepingin punya bayi tapi belum di ACC sama Allah. Ada pun yang juga belum kepingin banget, tahu-tahu cepet gitu dikasihnya mam. Bahkan kayak yang menunda-nunda gitu malah dikasih cepet gitu. Ketika baru mulai memiliki bayi atau lagi hamil, ada hal yang harus kita prioritaskan. Bukan hanya sekedar cepat-cepat mau punya baby, karena melihat teman-teman udah pada gendong bayi ya. Tapi yang lebih utama itu adalah kita harus siap mental, bener nggak? Kembali lagi ya, sepengalaman aku aja ini cerita. Jadi, setelah kita menikah, pastinya kan yang didamba-dambakan oleh keluarga itu adalah kitanya segera hamil untuk memiliki keturunan.
Dan yang pasti itu udah ditunggu-tunggu ya teman-teman, sama saudara-saudara, adik, orang tua, mertua, bahkan pertanyaan-pertanyaan umum ya ketika setelah menikah itu kayak misalnya kapan nih hamil, kapan punya anak, atau yang udah punya anak pun ya ditanya lagi kapan punya adiknya. Ya bisa aja kan pertanyaan-pertanyaan tersebut dianggap beberapa orang sebagai bentuk desakan atau hamil itu sebagai bentuk pembuktian. Ya aku adalah mam sempet mikir ke situ juga. Dan alhamdulillah dikasih sama Allah itu cepet. Jadi pembuktian itu mam tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Tapi balik lagi ke mentalnya aku. Saat itu aku masih minim ilmu kayak terkait dengan mental tadi ya, kayak kurang banyak menggali informasi bagaimana cara mengatasi kepanikan, kecemasan setelah punya bayi nanti, bagaimana mengatasi baby blues. Bahkan kepanikan-kepanikan yang tiba-tiba muncul terbesit di pikiran kayak misalnya, aduh aku kok kayaknya belum siap ya punya anak. Waktu hamil aku itu nggak begitu familiar ya sama yang namanya ilmu parenting, dan banyak ilmu-ilmu parenting yang terlewatkan di aku. Kurang banyak menggali informasinya, jadi kayak yang standar-standar aja gitu teman-teman ilmunya. Dan aku mikir toh nanti kita setelah punya anak akan bisa dengan sendirinya kok. Ternyata kalau kita terlalu bodo amat atau sepele sama ilmu parenting, yang kita tuh mikirnya nanti aja lah belajarnya akan bisa dengan sendirinya, ternyata itu kitanya yang akan merugi gitu mam. Dan kembali ke pembahasan awal ya, kalau kita nih ya ibu hamil tidak memiliki mental yang baik, nantinya kita akan kewalahan sendiri. Nggak jarang juga masih kita temuin kan ibu-ibu yang tidak siap menjadi orang tua ya. Ibu-ibu muda yang baru menikah, kemudian umurnya masih belia gitu ya, hamil, punya anak, dan ternyata belum siap menjadi orang tua 100%. Jadi ya kesehatan mental yang baik itulah yang sangat penting selama masa kehamilan, supaya bisa menjamin kesehatan ibu dan juga janinnya. Coba deh, seandainya misalnya masalah mental yang tadi itu tidak ditangani dengan baik, bisa aja kan mam nantinya bisa meningkatkan resiko komplikasi kehamilan dan kelahiran. Jadi pentingnya komunikasi pada orang terdekat atau seseorang yang sudah berpengalaman ya di bidangnya. Dan banyak membaca, kemudian menggali informasi terkait parenting dan mental health. Itu menurut aku adalah kunci keberhasilan untuk seorang ibu dalam merawat bayi newborn. Sebagai bentuk motivasi untuk new mom atau yang baru punya baby nih, jangan pernah merasa sendiri atau ngerasa dunia kita tuh udah kelar. Emang sih perpindahan dari single kemudian jadi double ya, artinya waktu single kita masih bisa bebas, tapi ketika kita punya anak, kita udah terfokus ke anak kita ya. Artinya kita ngerasa nih, aduh dunia aku udah kelar nih, aku udah gak bisa senang-senang lagi atau happy-happy. Dan itu tuh salah besar. Justru dunia kita yang kedua itu ada di anak kita, kebahagiaan kita itu ada di mereka. Menurut aku tuh seperti itu. Hidungnya nak, hidungnya nak. Bisa kamu masak Yaudah yuk. Ini aku sudah di luar dan ini tuh siang ya mam ya, sekitar jam 1 mau ke jam 2 gitu. Nah sekalian makan siang ini tuh mampir di rumah makan baru buka ya. Jadi pas dilihat tadi di luar tuh ngantrinya rame, penasaran kan di dalam kayak gimana. Waktu di depan pintu aku udah terfokus sama wadai-wadai banjar ya, yang sederet satu meja ini tuh full kue-kue. Nah biasanya aku tuh yang aku incar itu selalu hamparan tatak. Terus biasanya aku suka kayak puding-pudingan gitu, yang ijo-ijo dari santan gitu aku suka.
Awalnya tuh aku ngambil kuenya satu kan, cobain. Tapi ternyata enak. Akhirnya nyobain lagi yang lain, enak juga. Terus aku ngambil lapis legit kan. Lapis lapis legit itu harganya kayak per slice gitu 6.000 atau 7.000 dan itu enak banget. Jadi aku sempat mikir kan, aku biasanya kalau pagi-pagi suka beli wadah-wadah gitu kue-kue untuk sekedar sarapan. Aku mikir, ntar kalau pagi-pagi kesini aja lah ya sekadar beli kue. Karena bener-bener kue-kuenya itu enak-enak banget. Untuk menu makanannya sendiri 95% udah pasti makanan khas Banjar ya. Kayak soto Banjar, gangan asam Banjar, ketupat kandangan, nasi kuning ikan haruan. Yang paling sering aku makan dan udah familiar banget yang pasti soto Banjar dan nasi kuning iwak haruan. Pokoknya kalau nasi kuning udah dipakein ikan haruan, terus bumbunya itu disiram ke ikannya gitu kan, diaduk-aduk dipakein serondeng. Aduh, rasanya itu mantep banget. Aku tuh punya satu langganan tempat aku sarapan lontong sayur sama nasi kuning ikan haruan. Kapan-kapan aku mau kasih lihat ya sama temen-temen. Itu tuh dalam sekejap itu udah ludes ya, bukanya pagi. Mungkin sekitar jam 10 itu udah nggak ada. Bahkan kadang jam 9 itu kalau lagi rame-ramenya atau weekend itu udah habis. Selalu pagi-pagi itu ya langganannya itu. Kalau nggak lontong sayur ya nasi kuning ikan haruan. Udah jadi favorit banget makanan khas Banjar satu itu. Ternyata seporsi-seporsi gini tuh banyak isinya ya. Ini aku pesan ketupat kandangan aja, aku ngerasanya kayak, ya ampun ini bisa kali ya untuk 2 orang karena ikannya gede banget, lontongnya gede-gede, terus bumbunya itu tuh juga kental banget dan penuh kayak hampir tumpah gitu dari piringnya. Aku penasaran sama ketupat kandangan. Selama ini aku belum pernah makan ketupat kandangan. Ada aja sih yang jual di pinggir jalan gitu atau di warung-warung mana gitu ya. Tapi aku nggak pernah beli. Nah, baru ini aku coba dan ternyata ketupat kandangan itu tuh dia pakai bumbu santan, terus ketupatnya itu tuh bukan ketupat yang lembut gitu, dia agak tekstur apa sih berasnya ini tuh kayak lebih berasa kayak agak keras-keras gitu loh teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin ketupat kandangan di beberapa orang yang jual sama atau enggak tekstur dari si ketupatnya ini, karena aku baru cobain yang di sini. Alhamdulillah ini udah selesai dan ini aku ada ngambil beberapa wadai Banjar lagi yang aku tadi bilang sama teman-teman kalau ternyata lapis legitnya itu tuh enak banget. Aku pasti bakal balik lagi sih untuk beli kue-kuenya kalau kesini. Termasuk ini juga ya. Ini apa ya namanya? Enak banget teman-teman sama ini. Ini yang dinamakan amparan tatak ya. Jadi amparan tatak itu dia macam-macam. Kalau yang paling aku suka itu dia yang santan putih sama di tengahnya itu ada nangka. Itu favorit aku banget. Sama juga yang atasnya warna coklat terus di bawahnya ketan. Aduh, enak-enak banget, Mam, kue-kue khas Banjar itu. Oke, sekian dulu ya, Mam, vlog hari ini. Terima kasih yang udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman, mami-mami yang lagi beraktivitas di rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.